Pernah melihat beberapa di TikTok lah, gitu ya. Mereka itu berbicara tentang kesehatan, tapi backgroundnya dia bukan orang kesehatan. Nah, itu ya. Tapi mereka itu backgroundnya ya karena mereka terkenal dan dia merasa dia punya power untuk menyampaikan ini. Benar-benar. Ya untung-untung ya kalau yang disampaikan itu sesuai. Benar, gitu ya. Kalau tidak sesuai kan berbahaya ya. Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Hai, hello. Halo. Welcome again on Medispace, podcastnya Medistra Indonesia. Apa kabar seluruh pemirsa podcast di seluruh Indonesia, audiens setianya podcast Medispace. Semoga baik-baik saja. Amin. Ketemu lagi dengan kita di sini, ada host ganteng dan cantik. Saya Miss Gea and also with my partner Abang Ferry. Ya. Gimana kabarnya Bu Gea? Alhamdulillah luar biasa, baik Biasa sekali ya. Bang Ferry. Harus Ferry baik gimana? terus. Ya pasti ya gini-gini sehat dong. Sehat dong Harus ya. sehat. Oke. Gimana nih Bu Gea? Aha. Sering ketemu terus nih jadi partner gitu ya di host. Nggak membosankan ya? Oh no, enggak ya? course. Kita selalu happy ya. Happy, Harus untuk membangun. harus solid gitu ya. Harus solid untuk Oke. membangun chemistry untuk pemirsa semua Medispace tentunya, ya kan? Benar. Oke Bang Fer, kali ini kita topiknya apa? Kita akan membahas nanti tentang edukasi yang banyak sekarang sudah digunakan media sosial ya. Oh, media sosial. Oke. Sepertinya menarik. Menarik Oke, dong. digital juga ya. Digital Media juga. sosial itu macam-macam ya, tapi sekarang Benar. kebanyakan digital ya. Iya. Oke. Ya, sebelum kita mengenalkan narasumber dan mulai, Yes. pemirsa masih ingat gak dengan slogannya Medispace? Harusnya inget dong. Harus ya. Kan sering nonton gitu Iya, ya. oke. Kita mulai dulu dengan slogan Medispace. Oke. Narasumber mungkin boleh ikut ya? Udah siap ya? Udah siap? Siap. Ya? Udah siap. Oke, yuk kita mulai. Welcome to Medispace. Ruang inspirasi kesehatan. Oke. Oke, Bu Gea, tadi kan kita Aha. sudah membahas nih apa tema kita tadi ya, itu terkait dengan edukasi yang sudah berbasis digital gitu Digital. ya. Media sosial sudah dimanfaatkan Oke. untuk menjadi media nih, kita memberikan edukasi ke Betul. masyarakat atau ke siapapun itu. Mhm. Nah, makanya kita hadirkan tamu narasumber kita hari ini gitu ya, yang pasti sudah Siapa ya? pakarnya dia juga gitu ya. Aha. Dan kebetulan beliau adalah seorang tenaga kesehatan juga. Wow. Di sini kita hadirkan Ibu Apoteker Hafifah Hardini. Wow. Welcome. Welcome Gimana to kabarnya? Medispace. Alhamdulillah baik. Terima Baik. kasih Pak Ferry. Oke. Ini kita panggilnya Dini ya, Bu Dini ya. Iya, Oke, Dini. jadi Bu Dini ini backgroundnya adalah seorang praktisi atau profesinya adalah seorang apoteker. Apoteker. Dan Oke. juga dia kebetulan dosen juga Wah. gitu ya. Wow, luar Wah, biasa wah, ya, luar dua biasa. profesi yang dijalankan. Oke, Dan beliau ini dosen. juga lulusan dari UGM. Wow, luar biasa Jadi, ya. Ada kesempatan nih kita untuk dapat inspirasi Dan atau ilmu. ilmu-ilmu ya. Gak hanya kita, tapi hanya semua kita. pemirsa Seluruh yang sedang pemirsa menonton nanti Medispace. hari ini. Pengalaman gitu. dan semuanya yang kita Benar. ulik di sini. Ulik ya. Iya. Oke. Bisa jadi Bisa kita jadi. akan mendapat semuanya yang disampaikan oleh Ibu Dini. Dini. Oke. So, Jadi pemirsa semua, kita mulai kegiatan kita ini untuk mendapatkan tentang pemahaman kita tentang kemajuannya Media sistem media sosial. sosial Oke. gitu ya. Nah ini Bu Dini, kita langsung saja ya Bu Dini, pertanyaannya gitu ya. Aha. Kita sambil diskusi santai saja, nggak usah tegang gitu ya, kita bawa have fun semua. betul. Nah di sini kan kita ketahui ya Bu Dini ya, kalau kita melihat sekarang hampir semua gitu ya, tenaga kesehatan tuh sudah aktif di media digital. Mulai dari WhatsApp group, terus TikTok ya Bu Gea ya, Benar. terus Instagram gitu ya, Instagram. terus bahkan webinar sekarang sudah melakukan webinar online. secara online ya. Bisa melalui itu tadi. Benar. Instagram, TikTok Instagram, Live, TikTok Instagram Live, dan lain banyak Live. sekali yang bisa kita lakukan. Nah, menurut Bu Dini ini Ada apa satu lagi nggak disebut. apa itu? Facebook juga kali ya. Oh iya, Facebook bener. Facebook Andalan juga emak sudah itu mulai ya, ya. Bu ya. Iya. Bener. Nah,
sebenarnya menurut Bu Dini apa yang sebenarnya mendorong perubahan ini gitu ya? Terus mengapa edukasi kesehatan kini semakin banyak melakukan melalui media digital? Gimana nih menurut pandangan dari Ibu Dini? Boleh nih. Oke, makasih Pak Ferry. Iya. Jadi secara sederhana kan kita tahu bahwa masyarakat sekarang sudah berubah ya Bu ya. Jadi masyarakat sekarang juga sudah masuk Iya. ke era digital, sudah menyatu dengan era digital. Nah, maka menurut saya tenaga kesehatan pun dalam memberikan edukasi itu juga harus menyesuaikan kondisi sekarang begitu. Oke. Jadi kalau misalnya dulu masyarakat itu mendapatkan informasi atau edukasi kesehatannya itu harus melalui fasilitas layanan kesehatan Benar, dulu, iya. menunggu dulu kapan penyuluhan itu Iya. dilakukan. Penyuluhan Nah, ya. iya. Kalau sekarang kan mereka kalau misalnya sakit di tengah malam itu yang dicari langsung HP gitu, Iya. langsung cari ke Google bahkan ChatGPT atau Iya. mungkin bisa nanya ke temennya yang sesama tenaga kesehatan begitu kan terkait Iya. penyakitnya atau obatnya yang tepat gitu. Benar. Jadi karena ada perubahan dari masyarakat ke era digital ini, maka tenaga kesehatan juga perlu aktif untuk ikut Iya. menyesuaikan perkembangan zaman ini gitu. Oke. Jadi kita tidak bisa menunggu lagi masyarakat datang ke fasilitas layanan kesehatan baru memberikan penyuluhan. Kan itu juga jangkauannya cukup sedikit ya Bu ya, Benar, Pak. benar Jadi kita sekali. harus dengan digital ini kita manfaatkan karena juga cakupannya luas dan bisa dilakukan dalam waktu yang singkat juga Benar begitu. sekali. Jadi Banyak keuntungannya barangkali ya. banyak keuntungannya Apa yang juga. didapat dengan media sosial? Hemat Benar. waktu. waktu. Mungkin hemat uang juga Benar, barangkali ya barangkali kalau ya. ditelusuri lebih lanjut. Iya. Karena digital ini adalah sistem informasi berbasis aplikasi gitu tadi Aplikasi, ya. benar. Oke, luar biasa. Jadi kita juga sebenarnya itu tadi disampaikan Bu Dini, kita didorong karena kemajuan dunia digital teknologi ini luar biasa ya. 4.0, 5.0. Iya benar, barangkali ya. cepat Benar. banget ya perubahan Iya. itu ya. Betul. Jadi masyarakat pun mau nggak mau mereka juga beradaptasi. Benar. Dengan beradaptasinya masyarakat tadi disampaikan Bu Dini, ya kita tenaga kesehatan harus dong beradaptasi. Jangan hanya Paling tidak mengikut- kita melampaui ya. Benar, kita- mengetahui, memahami tentang iya, penggunaannya barangkali. kita harus mengimbangin juga kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi nggak hanya kita saja yang harus Benar, berubah gitu. Karena sekarang dunia digital itu di 5.0 ini sudah plusnya adalah ada AI-nya gitu Benar, ya. benar Jadi sudah sekali. bisa mewakili tenaga kesehatan. Tapi bukan gitu. mengganti tenaga Bukan mengganti kesehatan. kesehatan. Harus Benar, ingat Bang itu. Fer, benar. Nah, omong-omong nih ya, Bu Din, sebagai praktisi kesehatan dan juga pendidik ya, saat ini sebagai pengajar. Iya. Dari pengalaman Bu Dini, dari apa yang disampaikan tadi, kira-kira Bu Dini sendiri kira-kira memanfaatkan media digital apa nih yang paling disenangi atau diminati untuk poin-poin tertentu, atau misalnya kalau pribadi yang ini, kalau misalnya untuk pekerjaan atau ada sesuatu Iya. saya lebih menggunakan ini, bisa diceritakan barangkali? Oke, kalau misalnya untuk media sosial yang saya manfaatkan itu untuk mencari sumber informasi, kita tidak terlepas dari AI juga ya Bu ya. Iya. AI kemudian kita konfirmasi kembali melalui artikel atau melalui referensi yang sudah terpercaya ya Pak ya gitu. Mungkin kalau untuk penyebaran informasinya, kalau secara personal mungkin kalau ada teman bertanya bisa melalui WhatsApp dulu gitu. Tapi kalau kita untuk viewersnya mau yang banyak ya berarti sesuai akunnya ya misalnya di Instagram atau di Iya, TikTok gitu benar, kan, karena benar. juga viewsnya kan juga lebih banyak gitu kalau Iya. di lewat media sosial yang Instagram dan TikTok kayak berupa video pendek itu kan anak-anak muda suka tuh nontonin yang Suka kayak banget gitu ya. gitu. Kayak kita yang muda-muda ini ya Bu ya. Suka Enggak banget dong. ya di TikTok gitu. Lanjut nih pertanyaannya, masih seputar yang pertanyaan saya yang pertama. Lalu Bu Dini sendiri ada nggak memanfaatkan media sosial secara intens? Kira-kira yang mana digunakan tentu khusus edukasi? Iya. Kira-kira ada? Kah atau tidak? Atau seperti apa? Oke, kalau untuk edukasi ada banget sebenarnya dari WA dulu ya Bu ya. Oke. Karena kan teman-teman sama keluarga tahu nih kalau saya apoteker juga, tenaga kesehatan. Jadi teman-teman sama keluarga itu sering banget bertanya gitu kalau sakit ini obatnya apa, Iya. vitamin yang bagus itu apa, sekedar bertanya hal-hal yang sederhana. Kadang mereka itu tidak tahu hal yang sederhana
bagi tenaga kesehatan gitu. Jadi Iya. bagi tenaga kesehatan itu cuman sederhana, tapi masyarakat banyak yang belum Sangat tahu belum. gitu. Jadi dia menjadi pelopornya dalam keluarga ya. Iya. Jadi Iya. dia memulainya dari keluarga. Dari dulu. lingkungan yang kecil Manfaatnya, dulu. Bang Fer, Benar. ya, manfaatnya punya anggota keluarga nakes Orang itu kesehatan gitu. benar. Jadi Harus bermanfaat. sebenarnya terbeban juga buat diri ya. Tapi senang ikut bantu. Jadi Iya. keluarga nggak pusing-pusing mau nyari kemana Iya, nih gitu. benar. Ini ada tenaga kesehatannya Benar. gitu. Berarti Bu Dini memulainya dari WhatsApp ya teman-temannya. Iya. Karena mungkin kalau WhatsApp itu kita gunakan lebih ke pendekatan edukasi personal jatuhnya gitu ya. Iya. Beda kalau memang tujuan dia mau memperkenalkan sesuatu hal misalnya secara global, secara besar misalnya dia mau membuat suatu video edukasi tentang TBC gitu di dalam media sosial TikTok atau Instagram. Ya, Targetnya berarti bukan satu personal, berarti Iya. banyak orang. luas ya, Luas. dan di berbagai wilayah, Bang Berbagai Fer, wilayah ya. pun bisa mengakses gitu. Iya. Bagi mereka, apalagi terkhusus kalau memang sampai ke mereka yang memang lagi mendapatkan ada penyakit seperti itu. Jadi Iya, iya. sangat membantu sekali ya. Komunitas-komunitas Ya, penyakit tertentu benar. misalnya ya. Atau dari keluarga yang mendapat informasi, dia bisa menjadikan itu sumber untuk memberikan informasi ke keluarganya. Berarti Betul. tergantung ya Bu Dini ya. Iya, benar. Mau edukasinya secara personal atau mau secara luas seperti dan lain-lain gitu ya. Ya itu tergantung lagi dari kita bagaimana untuk menanggapinya. Oke. Luar biasa ya Bu Dini ya. Dia sudah memulainya dari keluarganya dan nanti bisa berkembang lagi gitu ya. Media sosialnya bisa dimanfaatkan juga gitu. Oke. Nah, misalnya gini, pasti kan ada tantangannya gitu ya Bu Dini. Misalnya kalau kita bilang dulu, yang tadi Bu Dini bilang dulu tuh kita susah banget aksesnya harus ke ke Layanan instansi kesehatan. kesehatan atau pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan penyuluhan tatap muka gitu ya, langsung ya, apa perbedaan yang paling terasa ketika edukasi dilakukan dengan media sosial atau WhatsApp group atau TikTok atau apapun yang digunakan? Nah, bagaimana sih perbedaannya, respon dan pemahaman pasien juga itu seperti apa ketika melihat perbedaan ya tatap muka atau dengan media sosial? Oke, kalau perbedaan respon dan pemahamannya ya Pak untuk tatap muka dan melalui digital itu sebenarnya punya keunggulan masing-masing, tidak ada Iya. yang lebih baik satu atau yang Benar, lainnya ya. benar sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dari respon itu mungkin yang tatap muka kalau dia paham itu kita bisa lihat secara langsung dari iya. ekspresinya, dari Iya. gerakan tubuhnya Benar. itu. Jadi kalau dia mau bertanya itu bisa langsung kita jelaskan lagi kalau ada yang kurang paham Benar. misalnya. Sedangkan kalau misalnya yang media digital itu ketika dia dalam respon, mungkin ketika dia sudah menyimak suatu informasi, apabila dia lupa, itu dia bisa mengakses kembali gitu. Oh iya, benar Jadi sekali. ketika kita mengirimkan video edukasi, jadi apabila dia ingin apa ya tadi tentang edukasi apa, itu dia Lupa bisa misalnya ya, dia rewind bisa kembali ya. lihat kembali videonya Oh iya, itu. benar, Jadi benar. itu seperti buku catatan dia gitu Iya. jatuhnya ya Bu ya. Nggak hilang, luntur, hancur. Iya, Kalau iya, basah iya. misalnya kan. Benar. Sedangkan kalau untuk pemahaman mungkin sesuai konteksnya itu kalau untuk media digital kayaknya lebih efektif untuk berita-berita yang tidak terlalu berat ya Pak, yang ringan kayak Oke. tentang penggunaan antibiotik, Iya. pemilihan kosmetik yang aman. Itu saya rasa media digital itu sangat efektif untuk penyuluhan dari materi tersebut. Benar. Kalau misalnya untuk pasien yang agak komplikasi, yang agak lumayan ribet mungkin serius gitu ya. penyakitnya ya, atau dia diabetes mungkin dia perlu Komplikasi lah pengobatan ya. yang panjang, penggunaan insulin itu lebih optimal terapinya kalau dia datang langsung ke pelayanan kesehatan, Tatap muka konsultasi langsung langsung ya. ke tenaga kesehatan Betul gitu. sekali. Berarti Oke. menyesuaikan lah ya dengan Menyesuaikan dengan kondisi kondisi dan kebutuhan. kebutuhan. Benar. Jadi tidak bisa kita bilang lebih bermanfaat di media sosial, tapi nggak bisa juga kita bilang lebih ribet kalau tatap muka. Tapi tergantung dengan kondisi pasien. Dikombinasikan bagus. Dikombinasi gitu. makin bagus ya. Iya, Berarti harus dikombinasi ya. bener. Misalnya karena kan ada penyuluhan ya Bu benar. ya gitu. Terus nanti video penyuluhannya itu bisa dikirim ke pesertanya Pesertanya. gitu. Benar-benar. ya Jadi, karena kan kalau pasien setelah sakit itu ada pemulihan Yes. ya. Jadi kan nggak harus bolak-balik ke pelayanan kesehatan, Benar. tapi melalui media edukasi ya, yang benar tadi itu ya. sekali. Oke, and then next nih pertanyaan untuk Bu Dini.
Jadi menyikapi maraknya media sosial, kemudian pemanfaatan edukasi melalui media sosial tadi, kira-kira nih menurut Bu Dini apa sih tantangan yang terjadi atau adakah tantangan yang terjadi menurut Bu Dini dalam penggunaan media sosial sebagai media untuk edukasi? Misal edukasi itu kadang-kadang bener nggak sih semua bisa dikaranti nggak kalau itu Iya. semuanya bener? Ada hoax barangkali, berita yang simpang siur atau seperti apa. Nah, seperti apa menurut pandangan Bu Dini tantangan-tantangan tersebut? Oke, kalau untuk tantangan sendiri untuk era digital mungkin kita bukan kekurangan informasi tapi kita kebanjiran informasi ya Bu Iya, ya. Sudah benar. sangat banyak ya informasinya ya. Jadi kita bukannya kekurangan lagi. Iya. Nah, jadi informasi yang banyak tersebut didapatkan secara mudah juga. Itu terkadang kita melihatnya sama antara Iya. yang disampaikan oleh tenaga kesehatan ataupun influencer, mungkin itu Benar. terlihat sama gitu ya Bu ya. Jadi disitulah peran tadi tenaga kesehatan itu memastikan bagaimana masyarakat itu bisa memilah informasi yang tepat gitu. Karena Benar. dalam dunia kesehatan juga kan evidence is stronger than opinion. Benar gitu. sekali. Tuh, denger What a ya. good statement ya. Luar biasa statementnya, Ya, luar ya, biasa ya. ya. Oke. Ya, jadi kira-kira nih menurut Bu Dini dari tantangan-tantangan itu, Bu Dini bisa nggak sih memberikan tips ya atau mungkin solusi berdasarkan pengalaman? Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan baik dari sisi kita nakes ataupun pemirsa nih Iya. yang mendapatkan Oke. informasi tersebut. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan gitu barangkali. Oke, jika kita menerima informasi yang mungkin kita belum tahu kepastiannya, itu yang pertama bisa dicek apakah dia berasal dari lembaga resmi. Contohnya Oke. ada Iya. Kemenkes ya, Lembaga resmi. ada BPOM, terus ada juga ikatan profesi Oke. gitu. Nah, kita bisa langsung ke websitenya gitu, atau bisa juga ditelusuri di sosial media dari lembaga-lembaga resmi tersebut. Iya. Oke. Gitu. Kemudian kita lihat juga postingannya itu apakah ada referensi atau bukti ilmiah yang mendukung. Oh, Karena iya. kita bisa menelusuri jejak dari Benar. pencariannya lewat referensi tersebut kan, Referensi. begitu. Terus yang terakhir mungkin karena kita khususnya di farmasi juga pengobatan itu pasti akan terus update ya Pak Iya, ya. Pasti ada pengobatan yang tidak dipakai lagi, ada yang sekarang berubah. Nah, kita juga harus mengikuti guideline yang terbaru begitu. Benar. Pastikan Benar itu sih. ya. Jadi Oke. sebenarnya kita tuh banyak ya, mungkin pengalaman saya juga ya pernah melihat beberapa di TikTok lah Oke. gitu ya. Mereka itu berbicara tentang kesehatan, Oke. tapi backgroundnya dia bukan orang kesehatan. Nah, itu ya. Tapi mereka itu backgroundnya ya karena mereka terkenal Aha, dan dia merasa dia punya power untuk menyampaikan ini. benar-benar. Ya untung-untung ya kalau yang disampaikan itu sesuai. Benar, gitu ya. Kalau tidak sesuai kan berbahaya ya. Berbahaya, Makanya betul tadi sekali. disampaikan Bu Dini kita harus memperhatikan rekam jejaknya yang Iya. disampaikan itu. Misalnya Bu Dini seorang apoteker, ternyata dia membahas sesuatu tentang berhubungan dengan obat-obatan. Pasti relevan dong sebenarnya Iya. karena background dia sebagai apoteker. Apoteker. Gitu. Atau dia membahas tentang kosmetik ya, sekarang kan lagi marak sekali ya kosmetik Influencer ya, banyak influencer ya. banyak ya. Hmm. Nah, berarti kita harus menyinggapi hal-hal tersebut. Jangan sampai ya ini juga kesadaran buat masyarakat atau siapapun gitu ya. Jika memang bukan background tentang kesehatan gitu, jangan pernah kita memberikan edukasi-edukasi kesehatan yang mungkin di luar dari Di luar kapasitas dari atau kompetensi kita. Background ya kita. Nah, Betul. jadi jangan sampai itu kan sangat merugikan sekali ya kalau sampai itu terjadi gitu ya. Dan juga mungkin tadi tuntutan dari Bu Dini harus ada dasarnya, harus ada literatur. Mungkin nggak semua masyarakat ya Bu Dini paham dengan hal-hal seperti itu ya. Betul. Pasti ya kita harus juga bagaimana menggunakan bahasa-bahasa awam juga ya Bu Iya. ya. Dan mungkin satu lagi kepikiran nih, sebagai nakes juga kita tidak perlu diminta ketika kita memberikan edukasi Iya. harus memberikan label itu gitu ya. Benar. Supaya tidak menyusahkan para audiens atau pemirsa. Iya. Ini dari siapa sih? Dari Gitu. siapa sih? Terpercaya gitu. nggak? Justru kita Benar. yang punya niat dengan Harus. background kesehatan harus Iya, melabelkan itu, menyampaikan itu gitu ya. benar. Sehingga kita mau rekomendasi nih bahwa edukasi yang kita berikan itu akurat, terpercaya, Benar. sesuai dengan yang sebenarnya. Yang gitu ya. sebenarnya ya Oke. itu yang harus kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan ya.
sebenarnya kita saling membutuhkan sama lain. Betul. Masyarakat membutuhkan kita juga harus Kita juga membutuhkan masyarakat masyarakat. gitu ya. Karena peran kita juga untuk ke masyarakat, misalnya kalau kayak di Posyandu ya Bu Dini ya, di Posyandu atau di Puskesmas, bukan Posyandu, di Puskesmas kan mereka juga menggunakan masyarakat ya sebagai media untuk menyampaikan gitu ya. Nah saat ini Bu Dini misalnya kan seorang praktisi juga di apotek gitu kan, pasti di apotek itu pasti ada apoteker, ada asisten apoteker gitu kan. Nah media apa yang sudah digunakan di sana gitu untuk menyampaikan informasi edukasi atau tentang kesehatan atau tentang lebih terfokus ke obat-obatan gitu ya. Saat ini yang sudah digunakan Bu Dini apa? Kalau di apotek mungkin kita sebatas menggunakan WhatsApp group dulu ya Pak Ibu ya. Jadi di situ kita juga kan ada tenaga kesehatannya, ada masyarakatnya. Jadi di situ kita bisa share video edukasi, bisa Pak posternya gitu, atau misalnya kalau ada jadwal kita apotekernya mengadakan konseling gitu. Jadi masyarakatnya bisa tahu gitu. Jadi lewat WhatsApp group sih untuk saat ini yang efektifnya. Oke, itu dari sisi Bu Dini sebagai apoteker gitu ya. Nah sekarang Bu Dini kan sebagai dosen juga, tenaga pendidik gitu ya. Pasti akan memberikan informasi kesehatan ke mahasiswanya juga berdasarkan literatur juga yang terpercaya. Nah, akses apa sih yang dilakukan oleh Bu Dini dalam mempersiapkan gitu dengan literatur-literatur yang mungkin gak hanya Bu Dini aja yang bisa masuk, tapi masyarakat juga bisa mengakses gitu. Kira-kira seperti apa yang digunakan literaturnya gitu? Untuk literaturnya ya Pak ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya literatur itu biasanya kita ke website resmi atau mungkin kalau untuk mahasiswa khususnya ya itu kita banyak situs jurnal internasional maupun nasional. Iya, di situ mungkin kita bisa belajar bagaimana cara melihat referensi yang tepat gitu, di mana kita mendapatkannya, jurnal-jurnal seperti apa yang benar, evidence based. Kan sekarang juga banyak jurnal predator gitu ya Pak, kan kita harus mengenali juga gitu. Luar biasa sekali ya, Bu Dini sudah berbagi, memberikan informasi dan tips-tipsnya gitu ya. Nah, apa sih pengalaman yang mungkin Bu Dini pernah lakukan dan ternyata misalnya memanfaatkan media sosial, misalnya WhatsApp grup tadi ya, ternyata itu bermanfaat sekali buat orang gitu. Pengalaman apa sih yang pernah Bu Dini lakukan gitu? Terlihat real gitu terlihat real, ternyata ini bener loh. Dari WhatsApp ini bisa membantu gitu. Ada cerita barangkali lagi. Oke, jadi saya pernah penelitian di Puskesmas. Di situ ada grup Prolanis untuk pasien diabetes waktu itu. Nah, jadi sebenarnya saya tidak memberikan edukasi, tapi saya di situ merasa ternyata yang pernah saya sampaikan edukasi itu sangat berdampak gitu. Jadi waktu ada salah satu ibu-ibu yang bertanya misalnya, terus belum saya menjawab tapi udah dijawab oleh ibu-ibu lain yang sudah tahu sebelumnya, sudah diedukasi sebelumnya gitu. Jadi saling membantu gitu. Jadi mereka ibu-ibu ini dia udah sadar, udah pernah diedukasi, dia ingat akan edukasi yang kita berikan gitu. Jadi itu diskusi aktif gitu. Diskusi aktif antara ibu-ibu, bapak-bapak yang telah sadar akan pentingnya kesehatan dalam diabetes seperti itu. Jadi kita membacanya tinggal oke, iya Bu, benar yang dikatakan ibu ini gitu. Kita tinggal memverifikasi aja gitu. Tanpa melakukan edukasi yang panjang-panjang ternyata ya. Jadi seneng ya. Anggota ada kebahagiaan sendiri. Ada kebahagiaan sendiri gitu. Ternyata yang kita sampaikan itu ternyata berdampak buat mereka. Benar, ternyata masyarakat semua mengingat dan melaksanakan itu dan juga menyebarkan ke orang lain gitu. Coba bayangkan gitu ya, kalau ada tenaga kesehatan seperti Bu Dini yang peduli ke masyarakat, dia bersatu ya, sebenarnya banyak gitu ya. Jadi kita hanya mengingatkan lagi, berarti pentingnya sekali kita memanfaatkan media sosial itu dengan baik gitu ya. Gimana Bu Gia dengan perkembangan ini nih? Mungkin Bu Gia punya pengalaman kali ya tentang ini, mungkin bisa sharing-sharing juga gitu. Ya, kalau dari saya sih kebetulan dari nursing ya. Hari-hari kita itu memang harus edukasi kan gitu ya. Baik di pelayanan ataupun di pendidikan, bahkan kita mengajarkan anak didik kita bagaimana edukasi yang sebenarnya gitu ya. Pertama tadi ya sama ya, kalau di pendidikan kita harus mengajarkan bahwa evidence based itu kudu mesti penting. Jadi kita cuap-cuap nggak berdasar gitu ya, harus berdasarkan pengalaman, berdasarkan evidence based yang terkait. Lalu kepada pasien, nah itu
di era sekarang itu justru kita itu blend ya. Bisa kalau dari dosennya itu sebagai tenaga pendidik kita bisa membuat suatu penelitian misalnya. Bahkan banyak dosen-dosen atau tenaga pendidik kita ini sekarang sudah membuat aplikasi-aplikasi Pak Fer. Nah aplikasi itu yang nantinya di blend dengan nakes yang berpraktisi. Contoh misalnya nursing yang ada di puskesmas gitu ya. Nah, justru mereka nanti yang jadi usernya gitu ya. Dan bersama masyarakat. Misal untuk mendeteksi dini anak-anak dengan pneumonia misalnya ya. Kenapa sih anak-anak dengan pneumonia itu suka berulang gitu ya. Udah sembuh datang lagi bener ya. Dengan kasus yang sama, hal yang sama. Aduh, kenapa sih? Nah, ternyata tidak sesimpel pengobatan kemudian selesai gitu. Kenapa ada penularan berulang? Nah, ternyata banyak yang harus diperhatikan setelah anak pulang ke rumah gitu ya. Nah, itu semua ada di edukasi sebenarnya. Sudah melalui WhatsApp misalnya, sudah melalui Instagram, TikTok, udah ada ilmunya. Cuman kadangkala untuk disiplin melakukan itu semua kurang. Melalui aplikasi, contoh satu ya, melalui aplikasi yang kebetulan sedang dibuat juga sih oleh saya sendiri dan tim gitu ya, dengan penelitian. Nah itu orang tua diminta dengan sadar diri untuk melakukan dengan jujur dan menceklis apa yang sudah dilakukan terkait dengan keluarga dan kebutuhan anak pasca pneumonia. Nah sehingga mulai dari obat-obatan, kemudian fisiologisnya gitu, dan kebutuhan nutrisi lengkap gitu. Sehingga semuanya itu ternyata itu relate dengan kekambuhan atau pneumonia berulang. Jadi dengan kedisiplinan itu bekerja sama dengan pihak puskesmas, pihak puskesmas juga bisa memonitor nih dari jauh. Nah, dengan yang dilakukan, bagaimana kondisi anak itu bisa direport melalui aplikasi, sehingga bisa dilihat resikonya seberapa besar untuk kambuh kembali. Kalau misalnya udah aware gitu ya, alert misalnya kuning atau merah, itu harus berpelayanan. Kalau tidak, mungkin bisa ditindaklanjuti oleh nurse dari puskesmas dengan program apa nih yang untuk menjangkau orang tua dengan anak seperti itu. Contohnya gitu. Benar sekali. Jadi ya. itu salah satunya ya, Berarti menggunakan media sosial ataupun aplikasi berbasis AI. Berbasis Gitu, Pak. AI. Berarti memang kita harus bisa ya mengkombinasi semua. Benar kata Bu Dini tadi ya, tidak hanya media sosial, tapi tatap muka pun perlu gitu ya. Tergantung dengan kondisi dan kebutuhan dari si masyarakat. Jadi jangan kita pukul semua ratanya ke harus media sosial semuanya. Nggak bagus juga. Iya kan? Harus ya. Karena kan manusia pemeriksaannya langsung harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Benar. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan. Wah, luar biasa ya Bu Dini sudah berbagi pengalaman gitu ya. Sebenarnya tidak harus pengalaman juga kita cerita, tapi pengetahuan kita juga yang mungkin bisa berpotensi ya untuk menjadi suatu hal yang bermanfaat buat masyarakat. Wah, gimana? Sudah dapat ilmunya hari ini? Masa udah dapat nih gitu ya? Sepertinya udah ya. Udah ya. Oke, bagaimana Bu Gea closingnya lagi untuk kita? I think before closing statement kita minta dong dari narasumber statement dulu sebelum kita simpulkan. Apa sih yang bisa disampaikan nih Bu Dini buat masyarakat di sana yang menonton gitu ya podcast kita ini, poin-poinnya gitu ya supaya mereka bisa terbuka dengan apa yang ada di sekitar mereka yang bisa dimanfaatkan positif-positifnya. Oke, untuk hari ini jadi dunia digital itu ya sudah berkembang sampai saat ini ya. Nah, makanya untuk itu sumber informasi atau edukasi kesehatan itu sudah bisa dibilang di ujung jari kita ya. Tinggal dicari langsung keluar ribuan informasi di layar handphone kita gitu. Jadi makanya kita perlu bijak dalam memilih informasi yang penting. Jadi perhatikan apakah informasi itu benar, bukan cuma sekedar viral gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi pentingnya literasi dari digital tersebut, karena literasi digital itu artinya tidak semua kita ketahui. Jadi yang penting kita bisa memilah mana informasi yang benar, yang akurat, mana informasi yang hanya
opini biasa ya Opini. Bu ya gitu. Oke. Jadi jadilah pengguna sosial media yang tidak hanya aktif tapi juga Yes. kritis gitu. Oh, Wow. luar biasa closing Closing ya, aktif dan Aktif dan kritis. Luar biasa. Terima kasih Bu Dini. Terima Sama-sama. kasih Bu Dini. So, sebelum kita benar-benar close nih ya, mungkin saya simpulkan sedikit ya Boleh Bang dong. Fer. Wajib. Oke, pemirsa Medispace dimanapun Mhm. berada, kali ini kita sudah mendengarkan segala pengetahuan informasi yang di-sharing oleh narasumber kita Iya. hari ini Ibu Dini. Semoga sangat bermanfaat ya. Pasti. Saya yakin sangat bermanfaat. Untuk itu saya simpulkan sedikit. Yang pertama, ketika kita menggunakan media sosial, kita harus bijak menggunakannya. Yang kedua, ketika kita menggunakan media sosial mencari informasi tentang kesehatan khususnya, kita harus mengetahui sumber yang akurat. Nah, Lalu kita juga harus mengetahui background ataupun profil yang menyampaikan dari informasi kesehatan tersebut, iya. supaya informasi kesehatan tersebut tervalidasi memang benar bisa dilaksanakan atau bisa kita terima. Mungkin itu ya. Iya, Begitu. dan mengkombinasikan juga ya. Mengkombinasikan juga. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Bang Oke, Fer ada? ya mungkin tadi ya kita harus mengkombinasikan Mengkombinasikan. sesuai dengan kondisi kita. Oke. Jadi jangan dipaksa untuk semuanya itu media sosial dan jangan dipaksa juga untuk semuanya harus tetap muka. Jadi kalau memang hanya edukasinya butuh informasi kesehatannya terkait mungkin penyakit-penyakit ringan yang bisa disuamedikasi, ya bisa dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Tapi jika memang kondisi tidak memungkinkan, kita punya penyakit-penyakit kronis yang memang perlu harus kita ketemu dengan praktisi. Jadi kita harus bisa datang ke pelayanan. datang ke pelayanan dan kita harus bisa mengkombinasinya dengan bijak. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Oke pemirsa, berarti kita sudah selesai ya. Sudah. Kita ada di ujung acara pada Sudah. kita. Ini pada ditunggu-tunggu ya. saat ini. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih sekali Terima kepada seluruh pemirsa Medispace yang setia selalu tongkrongin channel media sosial kita, terutama YouTube dan Benar. lain-lainnya. Jangan lupa Iya. like, share, dan komen, gitu dan tuliskan kira-kira ide apa nih Iya. ya, materi apa yang ingin kita bawakan di podcast selanjutnya. Benar sekali. Ya, oke. Baik, gimana Bang Ferry? Kita tutup benar-benar tutup kali ini. Tutup. Dan kita jangan lupa slogan kita ya. Slogan kita. Oke, bersama narasumber ya, kita Oke. bareng-bareng. Oke. Pemirsa, sampai ketemu di sesi berikutnya di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Wow. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Bu Gea. Berhasil. Dadah.